Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, selamat bergabung di Arnoldus Johnson Podcast. Nah, namaku Monica yang bakal nemenin siaran pada kali ini. Oke, sebelumnya aku mau kasih selamat dulu nih buat Arnoldus Johnson Podcast Studio karena ruangan ini sudah perdana bisa dipakai. Yeay. Oke, nah karena kali ini kita tayangan perdana, nah kita juga ada tamu spesial nih di tayangan perdana kita kali ini gitu. Beliau ini sangat terkenal di paroki GYB, tapi nggak itu aja, nggak di GYB aja nih. Dia juga terkenal di Keuskupan Surabaya juga nih kayaknya ya. Terus kayaknya juga terkenal di Indonesia kayaknya ya. Cukup terkenal gitu. Oke, nah siapa lagi kalau bukan Romo Lucius Tumanggor SPD. Selamat datang Romo di studio Arnoldus Johnson Terima Podcast. kasih Moni. Oke, selamat datang dan mungkin bisa disapa dulu nih umat yang lagi nonton Romo. Shalom Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian. Salam dalam Sang Sabda. Oke, mantap. Oke, salam dalam Sang Sabda. Nah, oke Romo, karena kita udah nyapa umat ya. Nah, aku sekarang pengen mulai nih podcast kita. Pembicaraan kita pada malam hari ini. Deep Serius ini, talk. serius. Ya, serius-serius, nggak serius dikit sih. Iya, santai aja, oke. Nah, sebenarnya aku pengen tanya-tanya tentang studio ini sih, Oke. tentang podcast ini juga gitu. Nah, gimana pendapat Romo tentang mengapa sih gereja itu memerlukan studio podcast terutama di GYB ini yang baru ada nih? Ya, mengapa? Pertama kita lihat alasannya gereja sangat memerlukan sarana komunikasi sosial untuk pewartaan. Betul. Dalam buku Seri Mupas 2019 buku 3 itu program strategis Keuskupan Surabaya tahun 2020-2030 ada dibahas di sana, ditulis tentang teknologi. Mungkin baik juga saya baca ini, yaitu perlunya membaca tanda-tanda zaman untuk berpastoral. Dalam program strategis Keuskupan itu disebutkan mengenai teknologi di poin C, yaitu teknologi, perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, terjadi sangat cepat. Internet menjadi ruang baru kehidupan sosial. Teknologi bisa menjadi pisau bermata dua, membangun dan merusak tata hidup sosial manusia. Nah, jikalau gereja gagap dan apatis terhadap kemajuan teknologi, maka akan terkukung dalam gua persembunyian seperti lampu ditaruh di bawah gantang. Gereja menjadi tidak relevan bagi masyarakat dunia jikalau tidak segera membaharui komitmen dalam memaksimalkan penggunaan teknologi, khususnya internet, dalam program pengembalaan, pewartaan, dan kesaksian hidupnya. Nah, ini alasan pertama. Jadi gereja itu sangat butuh sarana komunikasi sosial untuk pewartaan. Baik. Ya. Lalu paroki GYB ini lalu menerjemahkan apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa buat untuk sarana pewartaan ini. Maka paroki Gembala yang Baik Surabaya ini menanggapi komunikasi sosial ini sangat dibutuhkan untuk pewartaan saat ini, untuk berkatekese, untuk bersaksi, khususnya dalam untuk menjangkau luas pastoralnya, khususnya melalui dunia maya seperti itu. Dan berharap bahwa melalui podcast ini, katekese kita, pewartaan kita, dan termasuk juga mungkin banyak hal yang ada di paroki ini perlu kita wartakan. Bagaimana cara melayani di paroki ini, misalnya baptis, kita perlu sampaikan melalui media sosial juga.
intinya kita wartakan sehingga umat itu tahu sampai mungkin di rumah mereka, sampai di gadget mereka, bisa diputar saat di jalan, saat di kamar sebelum tidur. Intinya sangat dahsyat deh. Jadi pewartaan itu akan semakin gencar seperti itu. Oke. Berarti mungkin waktu di jalan juga ya Romo ya, di Iya. jalan, lagi di mobil mungkin dia bisa sambil denger podcast kita ya di Arnoldus Jansen. Berharap gitu. Berarti dari semua kategori di GYB ini ya Romo ya kayaknya ya, mungkin dari BIA, Rekat, OMK, mungkin lansia juga bisa ikut di podcast ini, keluarga juga Keluarga ya. lansia. Betul, oke. Mungkin asik ya Romo ya kalau misalnya kita ada semuanya di sini gitu. Asik sekali. Asik sekali ya, oke. Nah, sebenarnya ini saya agak bingung juga sih dan penasaran nih, tertarik juga nih sama nama dari podcast ini yaitu Arnoldus Jansen Podcast. Ya ini pasti kamu tanya. Iya, tanya karena penasaran Kenapa namanya Arnoldus Jansen Podcast? Iya betul. Kira-kira Sebenarnya kenapa? bukan sebuah kebetulan, Monik. Oh gitu. Bukan sebuah kebetulan. Ruangan ini sebelum adanya podcast itu sudah menggunakan nama Arnoldus Jansen. Oh. Sebagaimana di ruangan sebelah namanya Aloysius, lalu di sana ada Ignatius, lalu di sebelah sana Joseph Reina Demetz. Jadi semua ruangan yang ada di paroki ini punya nama masing-masing. Nah, ketika kita mau ada studio podcast, tempatnya di mana? Nah, kita undang teman-teman yang paham mengenai artistik ya. Tahu artistik dari setiap ruangan. Oh, cocoknya di sana. Maka dibuatlah tempat ini. Lantas apakah ketika podcast ruangan ini dijadikan podcast, lantas kita hapus nama Arnoldus Jansen? Tak mungkin. Bukan sebuah kebetulan, ya kan? Bukan sebuah kebetulan. Pada saat itu zamannya Arnoldus Jansen juga sangat gencar untuk yang namanya pewartaan. Dia punya semangat tinggi bagaimana sampai pewartaan ini sabda Allah sampai di hati semua orang. Zaman itu di zamannya Arnoldus Jansen dia menggunakan media sosial. Sarana media sosial untuk mewartakan sabda Allah itu melalui majalah seperti itu, percetakan. Jadi sangat gencar, ya majalah-majalah. Jadi bukan sebuah kebetulan. Ini pas juga ini. Cocok ya Romo ya. Sampai dia mendirikan 3 kongregasi ya. SPD, SSPS, SSPS AP. Didedikasikan untuk sabda Allah. Jadi dia mau supaya sabda Allah itu sampai di hati semua orang dimanapun orang berada. Jadi bukan sebuah kebetulan. Ini ya mungkin podcast ini sungguh-sungguh memang harus bernama Arnoldus Jansen. Kita mau seperti itu. Jadi bukan sebuah kebetulan ya. Ini saya baru pertama kali dengar sih. Cocok juga ya ceritanya Arnoldus Jansen ini dengan ruangan ini gitu ya. Menurut Romo gimana nih? Ruangan yang dulunya ruangan Arnoldus Jansen ya awalnya namanya ya. Sekarang jadi studio podcast Arnoldus Jansen ya Romo. Gimana nih Romo setelah Romo lihat? Bagus, cerah atau gimana? Ya benar-benar memang ditangani dengan baik ya. Bagus sekali. Indah ya Romo ya. Saya berharap studio ini akan menjadi tempat untuk sungguh-sungguh bagi kita untuk kita bersama mewartakan ya bagaimana sabda Allah itu sampai di hati umat manusia, secara khusus ya di hati umat paroki Gembala yang baik. Kita berharap seperti itu. Mungkin bisa kasih hati Romo. Gimana? Iya. Gini Romo. Hati ke umat. Iya, oke. Nah, berarti itu salah satu harapannya Romo ya untuk kedepannya podcast ini. Apakah ada harapan yang lain nih Romo buat podcast ini? Tadi Moni kan sudah singgung. Ada bidang-bidang formasi ya tadi ya. Iya betul. BIA, Rekat, OMK,
keluarga, lansia. Berharap tempat ini juga bisa digunakan oleh mereka. Misalnya nih, kita bicara dari keluarga. Misalnya tahun ini kan Keuskupan bicara tentang keluarga. Untuk Keuskupan Surabaya. Tahun keluarga. Menghidupi Yesus dalam keluarga, ya kan? Kita undang misalnya anak rekat. Ayo dong, kamu kesini. Kamu ngomong tentang keluarga. Apa sih tanggapanmu tentang keluargamu? Bagaimana sih seperti itu? Kita bisa undang mereka. Selama ini kan kalau kita bicara keluarga dari bapak dan ibu atau nenek kita ngomong ke anak-anak. Nah sekarang kita ubah. Gimana anak-anak bicara tentang keluarga ini, Monik? Wah, saya kira bisa saja rahasia keluarga terbongkar. Waduh, agak serem juga ya, tapi seru ya Romo ya kayaknya. Seru. Dan itu kita perlu menampung ya, mendengarkan anak muda kita bicara mengenai keluarga. Iya betul. Gitu. Kalau mereka tampil di podcast begini, orang tuanya lihat, sangat menarik menurut saya. Dan menjadi sebuah kebanggaan juga ya Romo nantinya ya. Lalu ini lagi Monik, misalnya harapan saya ya, di paroki ini kan banyak ini, misalnya ada struktur organisasinya, bagaimana pelayanan administrasi misalnya kan. Betul. Kita undang misalnya DPP kita ke sini, misalnya DPP BGKP, apa sih itu? Kan itu umat kan tidak semua orang paham itu tentang DPP BGKP. Apa-apa saja, bidang-bidang apa saja dalam DPP kita undang mereka datang ke sini. Misalnya bidang formasio, ngomong tentang bidang formasio, misalnya bidang sumber, ngomong bidang sumber, lalu mengenai kerasulan umum, ngomong di sini, kerasulan khusus, ngomong di sini, ya kan? Lalu mengenai pelayanan administrasi misalnya, pasti umat bertanya, misalnya gini, gimana mengurus surat K3 misalnya, kartu K3. Itu sering ditanyakan ya. Pasti banyak tanyakan. Kita undang sekretaris ngomong di sini, ya kan? Lalu gimana sih kalau anak-anak muda kita mau menikah, kayak apa sih cara mengurusnya? Kita undang sekretaris ngomong di sini, ya kan? Jadi apa yang kita buat dalam dunia nyata bisa kita sampaikan di dunia maya. Bagaimana cara-cara pelayanan di paroki ini. Dan saya kira itu sangat disenangi umat. Berarti kita maksimalkan semuanya ya Romo ya. Kita maksimalkan semuanya di podcast ini. Iya sih Romo, saya setuju juga. Karena apa ya, mungkin orang zaman sekarang gak cuman orang-orang muda aja gitu. Mungkin orang tua, kakek nenek, ya lansia gitu. Mereka juga lebih sering gitu menggunakan gadget mereka. Jadi bahkan mereka mungkin lebih sering menggunakan gadget daripada ketemu langsung ya Romo ya. Ya, bisa juga. Betul, Nah, Romo juga mungkin sekarang Romo lagi melakukan dalam teknologi nih Romo ya. Seperti Instagram, Romo juga aktif juga ya kayaknya Instagram, Facebook gitu. Dan mungkin sekarang Romo udah masuk di podcast nih. Gitu. Keren Romo. Ya ini baru untuk saya. Baru untuk Romo. Pertama kali podcast. Agak grogi juga Bapak Ibu. Gak apa-apa, udah keren ya Bapak Ibu ya Romo. Nanti bisa ditulis komen nih. Siapa fansnya Romo Lucius nih? Bisa kasih love di komen ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kan sudah mendengar nih ya jawaban dari Romo Lucius. Mungkin saya akan merangkum sedikit nih yang tadi kita sudah ngobrolin bareng ya Romo ya. Yang pertama, kenapa sih gereja itu memerlukan studio podcast? Karena di era ini kita itu perlu teknologi dan juga banyak umat yang sudah menggunakan teknologi. Nah, podcast ini merupakan salah satu sarana untuk mewartakan sabda Allah. Dan juga kenapa sih kok namanya Arnoldus Jansen Podcast? Karena bukan suatu kebetulan dan ruangan ini sebelumnya memang dinamakan Arnoldus Jansen Podcast. Seperti itu. Nah, harapan Romo di podcast kali ini yaitu semua bidang formatio bisa memaksimalkan
podcast ini untuk menyalurkan informasi-informasi. Dan juga nggak cuma informasio aja ya, semua bidang yang ada di Gereja Gembala yang Baik Surabaya. Oke, sekian dulu untuk siaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.